Hai Sobat Sosiologi, kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial akibat pandemi COVID-19 di bidang ekonomi. Ternyata pandemi COVID-19 dapat menjadi faktor terjadinya perubahan sosial. Lalu apa sih perubahan sosial itu? Menurut Robert Hallauer, perubahan sosial adalah perubahan dalam segi fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 merupakan perubahan sosial yang tidak direncanakan dan menyebabkan disorganisasi sosial. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul dan bersalaman, kini pun dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Seperti hindari kontak fisik, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, contohnya seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan pengecekan suhu di tempat-tempat umum. Pandemi berujung resesi. Kalian tahu nggak apa sih resesi itu? Dalam ekonomi makro, resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga atau deflasi, atau kebalikannya, meningkatnya harga-harga atau inflasi dalam proses yang dikenal dengan stagflasi. Di era pandemi COVID-19, banyak negara-negara yang telah mengalami resesi seperti Korea Selatan, Singapura, Jerman, dan Hong Kong. Keempat negara tersebut mengalami resesi pada kuartal 2 dalam kisaran angka min 2,2% hingga min 41,2%. Namun, apakah Indonesia juga menuju jurang resesi? Menurut Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, pada kuartal 2, Indonesia diprediksi mengalami resesi dengan angka min 4%. Hal itu berdasarkan data realisasi program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional yang masih di bawah angka 30%. Jika angka realisasi program PEN masih terus di bawah 30%, maka diprediksi Indonesia terperosok ke jurang resesi yang cukup dalam. Kemudian, apakah dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi bagi Indonesia? Yang pertama, terjadinya PHK besar-besaran. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan 265.000 pekerja dari sektor informal. Yang kedua, angka PMI yang terjun bebas. Purchasing Managers Index Indonesia di bawah level 50, yakni hanya 25,3 pada Mei 2020. Hal itu disebabkan karena daya beli masyarakat menurun, kemudian tingginya tingkat ketergantungan usaha kecil terhadap industri besar. Yang ketiga, hilangnya devisa di bidang pariwisata. Menurut Menteri Pariwisata, Wisnu Thamaka Subadyo, devisa pariwisata turun hingga 97% dari kondisi normal. Hal ini tidak lepas dari kondisi real, di mana wisatawan yang datang ke Indonesia turun 6.800 per hari. Kemudian, faktor lainnya adalah terjadi penurunan tingkat okupansi di bidang perhotelan hingga mencapai 50%. Yang keempat, depresiasi rupiah. Mengacu data Bloomberg, dampak dari suatu peristiwa terhadap nilai tukar rupiah terjadi pada masa pandemi COVID-19.
Pandemi ini menyebabkan nilai rupiah terguncang hingga terdepresiasi cukup dalam. Akibatnya, titik tertinggi rupiah pada tahun 1998 berhasil ditembus pada bulan Maret 2020. Lalu, apa sih langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi? 1. Peningkatan dan perluasan PKH, Program Keluarga Harapan. 2. Peningkatan dan perluasan kartu sembako. 3. Penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja. 4. Pemberian bantuan langsung tunai. 5. Pemberian subsidi listrik. Nah, sekian penjelasan kami mengenai perubahan sosial budaya akibat COVID-19 di bidang ekonomi. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dadah!